Selamat pagi, perkenalkan nama saya Desboro Sinaga dengan MPM 210-225 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan mata kuliah belajar pembelajaran. Baiklah, di sini saya akan mulai menjelaskan yaitu pengertian strategi pembelajaran yang diperoleh pada aktivitas siswa. Pada mulanya istilah strategi digunakan dalam dunia militer yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer yang memenangkan suatu peperangan. Namun strategi pembelajaran dalam dunia pendidikan diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran merupakan rentan tindakan atau rangkaian kegiatan, terutama metode strategi pembelajaran juga disusun mencapai tujuan tertentu. Artinya arah dari semua keputusan penyusun strategi adalah mencapai tujuan. Strategi pembelajaran yang bertoleransi pada aktivitas siswa berarti suatu perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu dengan menggunakan pendekatan pada kegiatan atau aktivitas siswa. Ada beberapa asumsi perlunya pembelajaran bertoleransi pada aktivitas siswa. Yang pertama, asumsi filosofis tentang pendidikan merupakan usaha sadar untuk mengembangkan manusia menuju kedewasaan, baik kedewasaan intelektual, sosial maupun kedewasaan moral. Yang kedua, asumsi tentang siswa sebagai subjek pendidikan, yaitu siswa bukanlah manusia ukuran mini tetapi manusia yang sedang dalam tahap perkembangan. Kedua, setiap manusia memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Yang ketiga, anak dididik pada dasarnya adalah insan yang aktif, kreatif dan dinamis dalam menghadapi lingkungannya. Asumsi ketiga tentang guru, bahwa guru bertanggung jawab atas tercapainya hasil belajar peserta didik dan memiliki kemampuan profesional dalam mengajar. Keempat, asumsi yang berkaitan dengan proses pengajaran, yaitu bahwa proses pengajaran direncanakan dan dilaksanakan sebagai suatu sistem dan peristiwa belajar akan terjadi manakala siswa interaksi dengan lingkungan yang diatur oleh guru. Baiklah, kita masuk ke konsep dan tujuan pembelajaran yang bertoleransi pada aktivitas siswa. Pembelajaran bertoleransi aktivitas siswa yang dapat dipandang sebagai suatu pendekatan dalam pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa secara optimal untuk memperoleh hasil pembelajaran berupa pembaduan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang. Pembelajaran yang bertoleransi pada aktivitas siswa ini menekankan pada aktivitas secara optimal. Artinya pembelajaran menghendaki keseimbangan antara aktivitas fisik, mental, termasuk emosional, dan aktivitas intelektual. Baiklah, kita masuk ke selanjutnya, peran guru dalam implementasi pembelajaran yang bertoleransi pada aktivitas siswa. Kekeliruan yang kerap muncul adalah ada anggapan bahwa dengan pembelajaran yang bertoleransi pada aktivitas siswa, peran guru semakin berkurang. Anggapan semacam ini tentu saja tidak tepat, sebab walaupun pembelajaran yang didesain untuk meningkatkan aktivitas siswa tidak berarti mengakibatkan kurangnya peran dan tanggung jawab guru. Karena peran mereka sama-sama sebagai subjek belajar. Baiklah, kita masuk ke penerapan pembelajaran yang bertoleransi pada aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar, pada pembelajaran yang bertoleransi pada aktivitas siswa diwujudkan dalam berbagai produksi sesuatu, memecahkan masalah dan sebagainya. Keaktifan siswa ada yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung, seperti yang langsung diskusi, aktif mengerjakan tugas dan mengumpulkan data-data dan lainnya. Yang tidak aktif seperti pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agar lebih bermakna. Melalui pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa ini, siswa tidak hanya dituntut untuk menguasai sejumlah informasi, tetapi juga bagaimana memanfaatkan informasi itu untuk kehidupannya. Dihubungkan dengan tujuan pendidikan nasional yang ingin dicapai, yang bukan hanya membentuk manusia yang cerdas, akan tetapi juga yang lebih penting adalah membentuk manusia yang bertakwa dan memiliki keterampilan di samping memiliki sikap budi luhur. Maka pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa ini merupakan pendekatan yang sangat cocok dikembangkan. Selanjutnya kita masuk ke peran guru dalam implementasi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa atau PBAS. Kekeliruan yang kerap muncul adalah adanya anggapan bahwa dengan pembelajaran
yang berorientasi pada aktivitas siswa, peran guru semakin berkurang. Anggapan semacam ini tentu saja tidak tepat, sebab walaupun pembelajaran ini didesain untuk meningkatkan aktivitas siswa, tidak berarti mengakibatkan kurangnya peran dan tanggung jawab guru. Baik guru maupun siswa sama-sama harus berperan penuh. Oleh karena itu, peran mereka sama-sama sebagai subjek belajar. Adapun yang membedakan hanya terletak pada tugas yang harus dikerjakan. Dalam implementasi pembelajaran ini, guru tidak berperan sebagai satu-satunya sumber belajar yang bertugas menuangkan materi pembelajaran kepada siswa. Akan tetapi, yang lebih penting adalah bagaimana memfasilitasi agar siswa belajar. Selanjutnya kita masuk ke penerapan pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, pada pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti mendengarkan, berdiskusi, memproduksi suatu penyusunan laporan, memecahkan masalah, dan sebagainya. Keaktifan siswa ada yang dapat diamati secara langsung, seperti mengerjakan tugas diskusi maupun mengumpulkan data dan lainnya. Namun ada juga yang tidak dapat diamati seperti kegiatan mendengarkan dan menyimak. Untuk dapat mematuhi apakah proses pembelajaran memiliki kadar pembelajaran dengan aktivitas siswa yang tinggi, sedang, atau rendah, dapat dilihat dari kriteria penerapan pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Semakin siswa terlihat dalam ketiga aspek tersebut, maka kadar pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa akan semakin tinggi. Yang pertama, kadar pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa dilihat dari proses perencanaannya, yaitu 1. Adanya keterlibatan siswa dalam merumuskan tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan serta pengalaman dan motivasi yang dimiliki sebagai bahan pertimbangan dalam bentukan kegiatan pembelajaran. Kedua, adanya keterlibatan siswa dalam menyusun rancangan pembelajaran. Yang ketiga, adanya keterlibatan siswa dalam menentukan dan memilih sumber belajar yang diperlukan. Yang keempat, adanya keterlibatan siswa dalam menentukan dan mengadakan media pembelajaran yang akan digunakan. Yang kedua, kadar pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa dilihat dari proses pembelajaran. Yang pertama, adanya keterlibatan siswa baik secara fisik, mental, emosional maupun intelektual dalam setiap proses pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari tingginya perhatian dan motivasi siswa untuk menyelesaikan setiap tugas yang diberikan sesuai dengan waktu yang tepat atau yang telah ditentukan. Kedua, siswa belajar secara langsung. Dalam proses pembelajaran secara langsung, konsep dan prinsip diberikan melalui pengalaman nyata seperti meraba, merasakan, mengoperasikan, dan sebagainya. Ketiga, adanya keinginan siswa untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif. Selanjutnya, keterlibatan siswa dalam mencapai dan memanfaatkan sumber belajar yang tersedia yang dianggap relevan dengan tujuan pembelajaran. Adanya keterlibatan siswa dalam melakukan prakarsa seperti menjawab dan mengajukan pertanyaan, berusaha memecahkan masalah selama pembelajaran berlangsung. Dan terjadinya interaksi multi-arah baik antara siswa dengan siswa, antara guru dengan siswa. Ketiga, kadar pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa ditinjau dari kegiatan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, adanya keterlibatan siswa untuk mengevaluasi sendiri hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Kedua, keterlibatan siswa secara mandiri untuk melaksanakan kegiatan semacam tes dan tugas-tugas tertentu. Ketiga, kemampuan siswa untuk menyusun laporan baik tertulis maupun secara lisan berkenaan hasil belajar yang diperolehnya. Dan dari ciri-ciri tersebut dapat ditentukan apakah proses pembelajaran yang diperciptakan tinggi, sedang, atau rendah. Baik, kita masuk ke faktor yang mempengaruhi pembelajaran yang berorientasi pada siswa atau PBAS. Keberhasilan penerapan PBAS dalam proses pembelajaran dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama yaitu guru. Dalam proses pembelajaran dalam kelas, guru merupakan ujung tombak
yang menentukan keberhasilan penerapan PBAS. Karena guru orang yang berhadapan langsung dengan siswa. Ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan PBAS. Dipandang dari sudut guru, sikap profesional guru, latar belakang pendidikan guru, dan pengalaman belajar guru. Kemampuan guru merupakan faktor pertama yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembelajaran dengan pendekatan PBAS. Guru yang memiliki kemampuan yang tinggi akan bersikap kreatif dan inovatif yang selamanya akan mencoba menerapkan berbagai penemuan baru dianggap lebih baik untuk pembelajaran siswa. Yang kedua yaitu faktor sarana belajar. Keberhasilan implementasi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa juga dapat dipengaruhi oleh tersedianya sarana belajar yang meliputi ruang kelas, setting tempat duduk siswa, media, dan sumber kelas, yaitu terbagi dari ruang kelas. Kondisi ruang kelas merupakan faktor menentukan keberhasilan penerapan pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa. Ruang kelas yang terlalu sempit misalnya akan mempengaruhi kenyamanan siswa dalam belajar. Demikian juga dengan penataan kelas-kelas yang tidak ditata dengan rapi tanpa ada gambar yang menyegarkan, ventilasi kurang memadai yang akan membuat siswa lelah dan tidak bergairah dalam belajar. Yang kedua itu adalah media sumber belajar. Pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa merupakan pendekatan yang menggunakan multimedia atau multimetode. Artinya, mulai pembelajaran tersebut siswa memungkinkan untuk belajar dari berbagai informasi secara mandiri, baik dari media gratis seperti buku, majalah, surat kabar, dan lain-lain, dari media elektronik seperti radio, televisi, video, dan komputer, dan sebagainya. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan pembelajaran ini akan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan pemanfaatan media sumber belajar. Yang ketiga itu lingkungan sekolah atau lingkungan belajar. Lingkungan belajar merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa atau PBAS. Ada dua hal yang termasuk dalam faktor lingkungan belajar, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan psikologis. Lingkungan fisik meliputi keadaan yang kondisi sekolah, misalnya jumlah kelas, laboratorium, perpustakaan, kantin, kamar kecil yang tersedia, serta di mana lokasi sekolah berada, apakah di sekolah terletak dekat terminal atau pasar yang bising misal, tentu akan mempengaruhi kenyamanan anak dalam belajar. Contoh lingkungan fisik yang lain yaitu keadaan dan jumlah guru. Keadaan guru misalnya kesesuaian bidang studi yang melatar belakangi pendidikan guru dengan mata pelajaran yang diberikannya. Seorang guru lulusan pendidikan teknik misalnya akan mempengaruhi kerja manakala ia mengajar bidang olahraga. Demikian juga halnya seseorang yang tidak pernah belajar ilmu keguruan tidak akan optimal manakala harus mengajar di depan kelas, bagaimanapun hebatnya kualitas orang tersebut. Baiklah, kita masuk ke kelebihan dan kekurangan. Kelebihan penggunaan strategi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa yang pertama adalah dalam strategi pembelajaran yang berorientasi pada siswa ini menekankan kepada aktivitas siswa secara optimal, yaitu bahwa ada keseimbangan atau aktivitas fisik, mental, emosional, juga aktivitas intelektual, dengan tujuan untuk memperoleh hasil belajar berupa pemanduan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang. Kedua, siswa berperan sebagai subjek pendidikan, bukan objek pendidikan yang harus dijelajahi dengan sebagai informasi, melainkan siswa tersebut mengolah informasi tersebut dan mengaplikasikannya atau menghubungkannya dengan kehidupan. Sehingga melalui pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa ini, siswa tidak hanya dituntut untuk menguasai sejumlah informasi, tetapi juga bagaimana manfaatkan informasi itu untuk kehidupannya, dan menjadikan siswa adalah subjek yang memiliki potensi untuk dapat dikembangkan. Ketiga, dalam strategi pembelajaran dan yang berorientasi pada aktivitas siswa, guru tidak berperan sebagai satu-satunya sumber belajar yang bertugas menuangkan materi
pembelajaran kepada siswa, akan tetapi guru berperan sebagai menunjuk dan fasilitator dalam pemanfaatan sumber belajar. Yang lebih penting lagi, bahwa peran guru adalah memfasilitasi agar siswa belajar. Keempat, dalam strategi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa, guru dan siswa sama-sama berperan sebagai subjek belajar, yang membedakan hanyalah tugasnya masing-masing. Kelima, kegiatan pembelajaran lebih bermakna dan efisien karena siswa berpartisipasi dalam kegiatan perumusan tujuan pembelajaran dan mengambil kesimpulan. Kekurangan penggunaan strategi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa. Pertama, dalam kegiatan pembelajaran, dengan menggunakan strategi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa, aktif dan tidak aktifnya siswa berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran, hanya siswa yang mengetahui secara pasti. Karena keaktifan siswa ada yang dapat diamati secara langsung seperti pengerjaan tugas, diskusi, mengumpulkan data dan lainnya. Namun ada hal yang tidak dapat diamati seperti kegiatan mendengarkan dan menyimak. Yang kedua, keberhasilan strategi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa sangat tergantung pada apa yang dimiliki oleh guru, seperti kemampuan guru, sikap profesionalitas guru, latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar guru. Karena hal-hal tersebut yang sangat menentukan bagaimana guru bisa menjalankan peran sebagai menunjuk dan fasilitator, sehingga guru dapat memfasilitasi siswanya untuk belajar. Tanpa hal-hal yang harus dimiliki oleh guru tersebut, dapat dipastikan proses kegiatan pembelajaran tidak akan berhasil dengan baik. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kataan, saya mohon maaf. Selamat pagi.